Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian Abdillah dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas studi kasus yang dimana sudah diberikan oleh dosen saya. Oke, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu studi kasusnya seperti apa. Ini adalah soal studi kasus dari mata kuliah sistem basis data semester antara ini. Studi kasusnya yang berisi diketahui form data pegawai. Jadi kita sudah ada form data pegawai. Tugas kita adalah merancang database. Untuk yang pertama menggambarkan entity relationship diagram, lalu transformasi dan logical record structure. Dan yang kedua, buat struktur basis data dari LRS yang sudah dibuat. LRS itu logical record structure yang sudah dibuat tadi, yang dimana di dalamnya ada tipe data, size dari setiap field. Oke, sebelum kita memulai menjelaskan, saya di sini akan menerangkan terlebih dahulu datanya seperti apa. Di sini ada data pegawai yang dimana sudah ada NIK, yaitu ini nomor NIK-nya dengan kode divisi, data entry, bagian, lalu ada gender di sini, tempat tanggal lahir, alamat rumah, lalu ada nama, kode jurusan, agama, suku bangsa, telepon rumah, HP, dan email. Dan di bawahnya ini adalah permintaan data pendidikan dari si pegawai, lalu kemampuan bahasa dari si pegawai itu, dan data keluarga dari pegawai tersebut. Di sini saya sudah membuat soal nomor 1. Saya sudah membuat entity relationship diagram atau bisa dikenal ERD. Oke, ini yang sudah saya buat. Di sini ada 5 entity yang sudah saya buat. Yang pertama ada pegawai, yang kedua ada pendidikan, ketiga ada divisi, keempat bahasa, dan yang kelima keluarga. Di mana pegawai ini terdapat atribut-atribut. Yang pertama NIK yang saya jadikan sebagai primary key. Lalu ada nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, agama, suku bangsa, KD divisi yang sebagai foreign key, bagian, lalu KD jurusan juga sebagai foreign key, jurusan, alamat, telepon rumah, nomor handphone, dan email. Lalu yang kedua ada entity divisi. Di sini ada primary key-nya, ada KD divisi dan juga bagian. Lalu ada pendidikan. KD pendidikannya saya jadikan primary key. Lalu ada jurusan, lulusan, dan universitas. Lalu di sini ada entity keluarga dengan atribut ID keluarga sebagai primary key, nama keluarga, hubungan, dan nomor keluarga. Ada bahasa juga yang atributnya adalah ID bahasa sebagai primary key, bahasa yang dikuasai, tingkat kemampuan. Di sini pegawai adalah sebagai one to many. Dia adalah dapat, yang artinya dapat berelasi dengan banyak tabel. Yang pertama dia berelasi dengan divisi, yang dimana pegawai bekerja di divisi tersebut. Di sini terdapat NIK, kode divisi, dan bagian yang nantinya akan berelasi dengan pegawai dan divisi. Lalu juga ada pendidikan. Pegawai ini adalah lulusan dari pendidikan dari data yang sudah diisi. Pendidikan
dan lulusan ini terdapat atribut NIK, KD jurusan, dan jurusan, yang dimana ini adalah sumber relasi dari pegawai dan pendidikan. Lalu ada pegawai memiliki keluarga, di mana setiap pegawai pasti memiliki data keluarganya. Ini nanti akan data keluarga ini juga akan ditarik yang tadi sudah ada di data pegawai, memiliki relasi itu NIK dan ID keluarga. Lalu pegawai juga memiliki kemampuan bahasa. Sini pegawai memiliki kemampuan bahasa dengan ID bahasa dan NIK. Itulah relasi dari pegawai yang ada di sini. Lalu ini adalah ARG transisinya. Lalu untuk LRS saya juga sudah buat. Oh ya teman-teman, kalau mau buat diagram tadi bisa langsung aja buat di internet tanpa kalian download. Langsung aja buat di sini. Draw.io yang paling atas. Lalu kalian nanti akan sudah muncul yang kosong. Nah, setelah kalian mau blank diagram atau yang sudah ada template-nya. Bisa saya blank diagram. Nah, blank diagram akan tampil seperti ini. Nanti kalian bisa pilih dari sini atributnya. Jadi di sini ada rectangle. Kalau entity relational ada di sini. Ini ada primary key, foreign key, ini ada primary key. Di sini ada atribut entity. Oke, lanjut kita ke bagian LRS-nya. Sini LRS-nya yang sudah saya buat. Ada 5 tabel dengan pegawai, primary key-nya yaitu NIK, ada nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, agama, suku bangsa, KD divisi, bagian, KD jurusan, alamat, telepon rumah, nomor HP, dan email. Di sini foreign key-nya KD divisi yang diambil dari tabel divisi. Nanti di sini bagian dan KD divisi akan diambil dari tabel divisi. Yang kedua ada foreign key KD jurusan, di mana nanti isi dari KD jurusan dan jurusan ini akan diambil dari pendidikan, tabel pendidikan. Dan KD jurusan ada jurusan, universitas, dan lulusan. Oke, ini adalah tabel divisi dengan primary key, KD divisi, dan bagian. Lalu pendidikan, primary key-nya KD jurusan, universitas, lulusan. Lalu ada tabel bahasa, ada primary key ID bahasa, foreign key-nya NIK dari tabel pegawai. Nanti ketika kita akan mengisi bahasa ini dan menampilkan hasil dari yang sudah kita isi, nanti akan muncul nama si pegawai juga. Lalu ada bahasa yang dikuasai dan tingkat kemampuan. Lalu yang terakhir ada tabel keluarga dengan primary key ID keluarga, foreign key-nya NIK sama diambil dari tabel pegawai. Lalu ada nama keluarga, hubungan, dan nomor keluarga. Ini adalah LRS dari data pegawai yang sudah saya buat. Lalu kita akan ke soal B. Buat struktur basis data dari LRS yang sudah dibuat. Oke, di sini saya sudah membuat
struktur basis datanya, di mana tabel pegawai dengan isi nama fieldnya, ada nick dengan jenisnya karakter, lalu size-nya ada 16 dan keterangannya adalah nick. Itu juga dengan nama varchar 50, keterangannya nama. Gender varchar 10 gender. Sini tempat lahir dan tanggal lahir saya pisahkan agar lebih mudah. Tempat lahir varchar 20 tempat lahir. Tanggal lahir saya aturnya adalah date 8 tanggal lahir. Kalau agama varchar 15 agama. Suku bangsa varchar 20 suku bangsa. Lalu ada kode divisi dengan karakter 10 kode divisi. Jadi kode divisi ini adalah kode divisi ya keterangannya. Ini juga ada bagian varchar 15 bagian. Kode jurusan karakter 10 kode jurusan. Jurusan varchar dengan size 20, keterangannya adalah 20. Keterangannya adalah jurusan. Lalu ada alamat varchar size-nya 100. Lalu di sini keterangannya adalah alamat rumah yang harus diisi. Lalu telepon rumah, jenisnya karakter 13, keterangannya telepon rumah. Nomor HP karakter 13, keterangannya nomor handphone. Lalu email ada varchar 30 email. Sini juga sama, belum di copy yang ini. Sini ada tabel divisi. Yang pertama ada kode divisi dengan jenisnya yaitu karakter. Size-nya 10, keterangannya adalah kode divisi. Yang kedua ada bagian varchar, size-nya 15, keterangannya adalah bagian. Lalu ada tabel pendidikan. Nama fieldnya yang pertama ada kode jurusan dengan jenis karakter, size-nya 10, keterangannya adalah kode jurusan. Yang kedua jurusan, varchar 20 jurusan. Yang ketiga universitas, varchar size 25, keterangannya adalah universitas. Lalu yang terakhir adalah lulusan, varchar, size-nya hanya 4, karena akan menerangkan lulusan tahun. Lalu ada bahasa. Sini bahasa ada 3. Yang pertama ID bahasa dengan jenis karakter, size-nya 10, keterangannya ID bahasa. Lalu ada bahasa yang dikuasai. Bahasa dikuasai varchar dengan size 30, keterangannya adalah bahasa yang dikuasai. Tingkat kemampuan varchar size-nya 10 dengan keterangan tingkat kemampuan bahasa. Lalu keluarga, ID keluarga, karakter, size-nya 10, mana keterangannya ID keluarga. Nama keluarga, varchar 30 adalah nama keluarga. Lalu yang ketiga ada hubungan, jenisnya varchar, size-nya 15, keterangannya adalah hubungan dengan keluarga. Lalu yang keempat, nomor keluarga, karakter, size-nya 13, keterangannya adalah nomor handphone keluarga. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.